Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya Amina akan menjelaskan mengenai kasus pertama, bagian pertama. Nah, apa yang membuat siswa mampu mengerjakan soal dengan baik tanpa memperhatikan urutan adalah ada beberapa kemungkinan. Yang pertama adalah daya ingat dan kemampuan berpikir siswa yang baik. Nah, daya ingat dan kemampuan berpikir siswa yang baik dapat dilihat dari bagaimana pembelajaran guru itu berlangsung di dalam kelas, seperti guru menjelaskan secara bertahap dan memperhatikan langkah-langkah pembelajaran dengan baik. Misalnya mulai menjelaskan konsep dasar materi dengan baik, kemudian menjelaskan mengenai rumus, kemudian yang ketiga adalah memberikan contoh pengerjaan latihan soal. Nah, ketika guru memperhatikan tahapan pembelajaran dengan baik, maka akan mempengaruhi daya ingat dan kemampuan berpikir siswa dalam mengikuti pembelajaran dan untuk memahami materi yang telah dijelaskan. Dan kemudian yang kedua adalah siswa telah paham dengan materi. Nah, kemungkinan dalam kasus ini siswa memperhatikan dan menyimak dengan baik penjelasan dari guru saat memberikan latihan soal dan pada saat penjelasan konsep. Nah, ketika peserta didik menyimak dengan baik, maka mereka akan paham dengan konsep yang dijelaskan dan mampu mengerjakan soal tanpa memperhatikan urutan atau tahap-tahap pelaksanaan, tahap-tahap pengerjaan soal. Kemudian yang ketiga adalah guru menerapkan teori behaviorisme. Nah, teori behaviorisme yang diterapkan mungkin dapat berupa stimulus respon positif, dapat berupa pujian, ataupun dapat berupa pemberian hadiah berupa tambahan nilai atau poin. Kemudian guru juga memperhatikan atau meningkatkan interaksi dengan siswa melalui metode latihan soal dan latihan metode tanya jawab di kelas. Kemudian yang terakhir adalah siswa memiliki percaya diri yang baik. Nah, ketika siswa sudah memiliki percaya diri yang baik, maka mereka tidak akan takut ataupun ragu untuk menjawab soal walaupun tidak memperhatikan urutan atau tahap pelaksanaan. Baik, itu saja. Terima kasih. Sebagai seorang guru, dalam kegiatan proses pembelajaran, metode seperti apa yang dapat diterapkan? Metode yang diterapkan pada pembelajaran tersebut adalah metode latihan dan penugasan. Hal ini berdasar pada teori behavioristik yang berfungsi sebagai dasar penguatan pada implementasi belajar. Teori behavioristik adalah teori belajar yang berfokus pada perubahan perilaku peserta didik sebagai hasil dari proses pembelajaran. Menurut teori ini, perubahan perilaku peserta didik disebabkan oleh adanya interaksi antara stimulus dan respon. Teori behavioristik memiliki kelebihan antara lain. Teori behavioristik mampu menghasilkan suatu perilaku yang bersifat konsisten. Kemudian teori behavioristik mampu mengoptimalkan bakat dan kecerdasan peserta didik yang sudah terbentuk sebelum melalui kegiatan pengulangan dan pelatihan yang berkesinambungan. Menurut teori behavioristik, kegiatan pengulangan dan pelatihan tersebut berfungsi sebagai proses penguatan untuk mengoptimalkan kemampuan peserta didik semakin terampil dalam proses pembelajaran. Selain metode penugasan dan soal latihan yang digunakan dalam proses pembelajaran, ada juga metode yang diterapkan adalah metode demonstrasi atau praktikum. Metode demonstrasi ini berkaitan dengan guru terlebih dahulu, yang dimana guru mempraktikkan cara dan proses pengerjaan dengan benar kemudian diikuti oleh peserta didik. Metode tersebut sangat sesuai untuk pembelajaran yang memiliki praktek dan pembelajaran yang bergantung pada proses. Pada penelitian Lailia dan Setiawan pada tahun 2022 mengatakan bahwa metode demonstrasi atau praktikum tergolong mampu meningkatkan hasil belajar siswa. Selain itu, metode dalam proses pembelajaran meningkatkan antusias siswa sehingga hasil pembelajaran meningkat.
dan menjadi kemungkinan bahwa peserta didik juga akan aktif di berbagai mata pelajaran yang lain. Kemudian untuk kasus 2 bagian 1, di mana Rina dapat melakukan sesuatu dalam membantu peserta didik, salah satunya adalah menggunakan alat peraga, di mana nantinya sini Rina menggunakan alat bantu fisik seperti simbol, angka, dan kelereng. Nantinya siswa akan secara langsung memegang ataupun menggerakkan dan memindahkan alat bantu tersebut untuk mulai belajar menghitung. Kemudian selanjutnya Rina dapat menggunakan salah satu model pembelajaran, yaitu game based learning, di mana Rina dapat menerapkan pembelajaran dengan menggabungkan permainan yang sesuai dengan siswa umur 7 tahun, seperti permainan puzzle dan bernyanyi lagu tentang hitungan. Kemudian selanjutnya Rina dapat menggunakan pembahasan materi yang menarik dengan menggunakan bahasa-bahasa anak dalam menjelaskan berupa cerita menarik seperti itu. Kemudian selanjutnya Rina dapat melakukan penerapan stimulus positif, di mana penerapannya nanti dapat berupa pujian dan juga dapat berupa pemberian hadiah bagi siswa yang sudah bisa berhitung. Kemudian selanjutnya adalah Rina harus memiliki konsistensi ataupun sabar dalam menerapkan perhitungan pada setiap mata pelajaran, di mana karena kesabaran adalah hal yang paling utama yang diperlukan oleh seorang guru dalam membimbing siswanya. Karena tanpa kesabaran, guru tidak akan mampu membimbing siswanya dengan baik, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah kasus 2 bagian 2, yang dimana pada kasus ini saya sendiri menyarankan bahwa hal tersebut sangat penting untuk dilakukan, karena sesuai dengan tahapan perkembangan kognitif dan psikomotorik mereka, siswa kelas 1 SD biasanya memiliki keterbatasan dalam berkonsentrasi, sehingga metode dan cara yang digunakan yang sebelumnya saya sebutkan dapat membantu mereka dalam belajar. Kemudian kita ketahui bahwa siswa kelas 1 SD memiliki jiwa aktif bermain, sehingga akan lebih efektif jika menerapkan sistem belajar sambil bermain. Kemudian berikutnya adalah kita ketahui siswa kelas 1 SD berada dalam tahapan perkembangan motorik, sensorik, sehingga perlu untuk melibatkan seluruh indera yang dimiliki mereka dalam belajar. Salah satu penelitian yang dimana penelitian tersebut dilaksanakan oleh Dwi Rahayu dan Nursida pada tahun 2016. Metode game learning meningkatkan hasil belajar matematika siswa kelas 1 SD di MIS Tarbiyatul Islam 01 Kadung Waringin, Bekasi, khususnya pada materi operasi hitung bilangan. Selain itu, aktivitas siswa meningkatkan dan mengalami perubahan yang sangat signifikan dalam kegiatan belajar yang dilakukan mereka. Seperti itu. Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai kasus ketiga. Nah, pada kasus ketiga yaitu pertanyaan pertama, menurut Anda, apakah pertimbangan dan keputusan yang dibuat oleh Pak Made itu sudah sesuai? Nah, mengapa demikian? Nah, menurut jawaban dari kelompok kami, keputusan yang telah dibuat oleh Pak Made ini sudah sesuai, dikarenakan Pak Made menerapkan metode pembelajaran diferensiasi. Nah, metode pembelajaran diferensiasi ini yaitu pendekatan yang memungkinkan guru mengajar siswa dengan mempertimbangkan latar belakang, kebutuhan, minat, dan kemampuan siswa. Nah, dalam hal ini, Pak Made mempertimbangkan latar belakang siswanya yang berada di Bali, tempat ia mengajar. Nah, dibandingkan dengan bangunan-bangunan pencakar langit yang berada di ibu kota, dengan memberi mereka gambaran tentang pantai dan makanan khas Bali yang kemungkinan besar lebih diketahui oleh peserta didiknya, sehingga materi pelajaran ini menjadi lebih relevan dan dapat membuat siswa menjadi lebih termotivasi untuk belajar. Nah, dalam hal ini, keputusan ini juga dapat membantu siswa untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air dan lebih memahami budaya dan lingkungan mereka
lingkungan mereka sendiri. Baiklah, mungkin sekian dari saya. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya, saya Andika Stinaer akan menjelaskan terkait kasus ketiga pada bagian B, yang dimana prinsip apa yang MADE gunakan dalam kasus tersebut. Nah, menurut kelompok kami, MADE menggunakan prinsip kontekstualisasi, yang dimana prinsip kontekstualisasi itu merupakan prinsip belajar yang sesuai dengan konteks dan lingkungan serta latar belakang peserta didik. Seperti halnya yang telah dilakukan oleh MADE, yaitu mencoba memberikan contoh teks deskripsi tentang pantai dan makanan khas di Bali. Nah, dalam konteks ini, peserta didik akan terlibat dan mengalami secara langsung dengan topik tersebut, sehingga MADE dapat memahami bahwa peserta didik akan lebih mudah memahami dan merespon teks deskripsi tentang pantai dan makanan khas di Bali dibandingkan dengan teks deskripsi tentang bangunan-bangunan pencakar langit yang ada di ibu kota. Nah, sejalan dengan hal tersebut, salah satu tujuan dari prinsip kontekstualisasi ini adalah untuk memaksimalkan pemahaman dan keterlibatan peserta didik dalam materi pelajaran. Jadi, dengan memilih contoh tentang makanan dan pantai di Bali, yaitu dapat meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Nah, mungkin cukup sekian dari saya dan terima kasih.